Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Rahmadi 11840401008 dari kelas PMI 7C Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Penanggulangan Bencana. Adapun soalnya yaitu berjumlah 4 soal. Yang pertama, sebutkan macam-macam bencana secara singkat, padat, dan jelas. Jawabannya, yang pertama yaitu gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, gelombang pasang atau badai, abrasi, dan wabah. Dan selanjutnya nomor 2, tuliskan minimal 1 dalil dari ayat Al-Quran atau hadis tentang contoh dari salah satu bencana. Jawabannya, salah satu ayat yang menyebutkan bahwa manusia bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatannya di dunia, termasuk perbuatan dosa. Hal ini ada dalam surah An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Menurut Quraisyab, ayat ini menegaskan tentang sisi upaya manusia yang berkaitan dengan sebab dan akibat. Hukum-hukum alam dan kemasyarakatan cukup banyak dan beraneka ragam. Dampak baik dan dampak buruk untuk setiap gerak dan tindakan telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hukum-hukum tersebut. Manusia diberi kemampuan memilah dan memilih, dan masing-masing akan mendapatkan hasil pilihannya. Keterangan ini diambil dari Tafsir Al-Misbah. Selanjutnya nomor 3, yaitu pertanyaannya, jelaskan urgensi dari mitigasi bencana dan bagaimana cara seorang muslim menyikapi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya berkelanjutan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat individu hingga tingkat nasional, untuk mengurangi dampak bencana terhadap keluarga, rumah, komunitas, dan ekonomi. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, la yu'min mar'u hatta yu'min bil qadar, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak beriman sampai ia mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Meski secara hakiki segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, umat Islam disebut tetap perlu menjaga etika atau akhlak serta cara pandang terhadap takdir. Umat Islam perlu mengembalikan bencana sebagai sesuatu yang buruk pada manusia itu sendiri. Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga mengajarkan akhlak kepada sahabat. Beliau kerap menyebutkan jika segala yang baik berasal dari Allah, sedangkan semua yang buruk bukan berasal darinya. Hal tersebut sebagaimana hadis riwayat Muslim, yaitu wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaika, yang artinya seluruh kebaikan ada dalam kuasamu dan keburukan tidak dinisbahkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Sehingga meski semua kejadian berasal dari Allah Subhanahu wa taala, manusia dituntut untuk menyatakan akhlak perihal bencana sebagai sesuatu yang berasal dari kekhilafan, kesalahan, kekeliruan, kezaliman manusia itu sendiri. Kepercayaan terhadap takdir ini tidak menafikan kewajiban ikhtiar manusiawi. Kepercayaan kepada takdir merupakan bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara lahiriah, manusia perlu mengevaluasi dan mengintrospeksi diri, apakah perilaku individu, kultur masyarakat, kebijakan pemerintah, dan alokasi anggaran yang diambil selama ini sudah ramah lingkungan. Yang terakhir, nomor 4, berikan penjelasan pentingnya manajemen penanggulangan bencana. Jawabannya, salah satu manfaat dilaksanakannya manajemen penanggulangan bencana adalah membatasi jumlah korban, kerusakan rumah, korban luka, hingga kematian merupakan akibat terjadinya bencana alam. Namun, dengan melaksanakan manajemen ini, kamu bisa meminimalkan jumlah korban manusia beserta kerusakan harta, benda, dan lingkungan hidup. Apalagi jika kamu tinggal di wilayah rawan bencana, pasti kamu sudah mendapatkan peringatan dini tentang risiko, bahaya, kerawanan, dan kerentanan bencana. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.